Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Iya, betul sekali. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu seringkali kita melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu yang harus mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Seperti contohnya, ketika kita akan keluar rumah di saat masa pandemi corona, tentu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana cara memakai masker yang benar. Ketika kita akan bepergian ke tempat wisata, tentu kita harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, ketika kita tidak mengikuti langkah-langkah yang ada dalam prosedur itu, tentunya akan berakibat tidak baik untuk kita sendiri. Baik, sekarang kita perhatikan contoh teks prosedur tentang protokol kesehatan berikut ini. Protokol kedatangan sampai di rumah dari bepergian. 1. Buka sepatu di pintu sebelum memasuki rumah. 2. Tuangkan atau semprotkan alkohol disinfektan pada sepatu tersebut, lalu pada pakaian, ponsel, kacamata, kunci, alat tulis, dan perangkat kerja. 3. Buang semua tanda terima pembelian, kwitansi, bon, atau kertas yang layak dibuang. 4. Masuk rumah bertelanjang kaki, langsung cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terdiri dari yang pertama tujuan, yang kedua bahan atau material, yang ketiga langkah-langkah atau tahapan-tahapan, dan yang keempat penegasan ulang atau simpulan atau penutup. Yang pertama, tujuan, ini biasanya ada di dalam judul teks prosedur. Seperti contohnya, cara menggunakan masker yang benar agar terhindar dari wabah corona. Nah, di dalam judul itu kita sudah bisa membaca ada tujuannya. Tujuan dari teks tersebut adalah agar kita terhindar dari wabah corona. Nah, yang kedua, material atau bahan ini tidak harus selalu ada di dalam sebuah teks prosedur. Jadi, hanya ada di dalam teks-teks prosedur tertentu saja, yaitu biasanya pada teks-teks prosedur yang berisi tentang membuat sesuatu barang. Misalnya, resep masakan, atau cara membuat kerajinan tangan, atau cara membuat mainan anak-anak. Nah, di situ tentu harus memuat material atau bahan yang harus disiapkan. Lalu yang ketiga, langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, langkah-langkah atau tahapan-tahapan inilah yang menjadi ciri khas dari teks prosedur. Jadi, yang ketiga ini membedakan teks prosedur dari teks-teks yang lain. Artinya berarti ketika kita membuat teks prosedur, maka harus ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah atau tahapan-tahapan di dalam teks prosedur itu juga urutannya harus sesuai dengan tahapan yang benar. Tidak bisa diacak ya. Kalau sampai diacak, maka hasilnya bisa jadi tidak baik atau bahkan bisa gagal. Seperti misalnya resep masakan. Di dalam resep masakan itu kalau sampai dibalik-balik langkah-langkahnya, maka yang terjadi bisa gagal. Seperti cara membuat donat misalnya, kalau langkahnya diubah bisa jadi donatnya tidak jadi misalnya. Itu langkah-langkah di dalam teks prosedur. Lalu yang keempat, struktur yang keempat adalah penegasan ulang atau simpulan atau penutup.
Nah, ini isinya biasanya simpulan, tapi tidak selamanya di dalam teks prosedur itu ada. Kadang-kadang setelah langkah-langkah itu tidak ada lagi penutup. Ya, jadi artinya bagian yang keempat ini, simpulan atau penegasan ulang atau penutup, sifatnya opsional ya. Baik, itulah struktur dari teks prosedur. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang teks prosedur? Jadi, dapat kita simpulkan, yang pertama, pengertian dari teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Yang kedua, struktur dari teks prosedur itu terdiri dari tujuan, material atau bahan, langkah-langkah atau tahapan-tahapan, dan penutup atau simpulan atau penegasan ulang. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kalian bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video pelajaran yang lain.